Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sebenarnya baik, Bu. Baik. Kalau Ibu boleh tahu, Anda dengan namanya siapa? Izin Bu, perkenalkan nama saya Isma Delita, Bu. Kalau Ibu boleh manggilnya Isma. Baik, Isma. Siap. Sebelumnya, apakah Isma sudah kenal dengan Ibu? Maaf sebelumnya Bu, tapi mungkin kurang kenal sama Ibu. Baik. Kalau begitu, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Isma. Iya Bu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Lutfiah, biasa dipanggil Siti. Bu. Jadi kalau Ibu boleh tahu, hal apa yang membuat Isma datang ke ruangan Ibu ini? Izin Bu, sebenarnya Isma mau minta konseling sama Ibu. Sebelumnya, apakah Isma sudah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan penyelesaian atas permasalahan yang dialami oleh konseli atau klien. Di mana Ibu di sini bukan menyelesaikan permasalahan Ananda, tetapi Ibu cuma membantu memberikan beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang sedang Ananda alami. Nah, dalam proses konseling ini, Ananda tidak perlu ragu-ragu dan cemas bercerita kepada Ibu, karena di sini Ibu memiliki kode etik kerahasiaan. Jadi apapun nanti permasalahan yang Ananda ceritakan kepada Ibu, insya Allah Ibu akan menjamin atas kerahasiaannya. Ya, baik Bu. Baik, jadi permasalahan apa yang sedang Ananda alami sekarang ini? Sebenarnya akhir-akhir ini saya mungkin kurang fokus untuk belajar Bu. Kan Isma kelas 12, tapi akhir-akhir ini banyak hal-hal atau beban pikiran yang Isma rasakan, jadi sering tertegur guru karena sering melamun di kelas gitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu hal-hal apa yang membuat Isma sering melamun, Ananda sering melamun tersebut? Begini Bu, karena sekarang udah kelas 12 dan mau lulus, jadi sebenarnya Isma pengen melanjutkan ke pendidikan yaitu kuliah. Namun di sini banyak keadaan atau hal-hal yang membuat Isma jadi kepikiran Bu gitu. Entah gitu karena bagaimana nanti dengan kondisi di rumah dari segi ekonomi orang tua, dan orang tua pun tidak mengizinkan untuk kuliah karena takutnya terhalang oleh ekonomi ini. Lalu Isma juga kepikiran bagaimana kalau dengan nilai Isma ini yang sering turun gitu Bu, karena nilai Isma juga pas-pasan Bu gitu. Lalu bagaimana Isma? Jadi Isma sekarang sering kebingungan Bu, sering ngelamun apa hal yang harus Isma lakukan supaya Isma bisa tetap kuliah, namun tapi dengan kondisi-kondisi itu apa yang bisa atau alternatif lain yang bisa Isma lakukan Bu. Makanya banyak-banyak pikiran sehingganya sering tertegur oleh guru karena melamun di kelas gitu Bu. Jadi kalau saran dari Ibu ya, Ananda tuh harus fokus dalam belajar. Sedang belajar itu jangan melamun, meskipun Ibu tahu Ananda sedang banyak pikiran, sedang cemas memikirkan kondisi, belum lagi kondisi ekonomi, sedangkan kita ingin kuliah, seperti itu kan. Iya Bu. Jadi kita harus fokus dalam belajar. Sekarang itu kalau kita ada niat sungguh-sungguh untuk kuliah, Ananda tidak perlu cemas, nanti kita bisa mendaftar beasiswa. Bisa, sekarang juga ada program pemerintah tuh kan banyak kan, seperti KIT kuliah, bisa kita mendaftarkan itu. Meskipun itu belum menjamin kita, tapi apa salahnya kan kita berusaha nantinya supaya kita bisa tetap melanjutkan pendidikan kita. Iya Bu, baik Bu. Tapi kalau seandainya saya emang pengen melanjutkan ke pendidikan,
hal-hal lain yang membuat Isma bingungnya Bu, bagaimana dengan jurusan yang akan Isma ambil gitu. Takutnya Bu, udah nanti kita benar-benar sebenarnya pengen kuliah, tapi ternyata putus di tengah jalan, nanti kasihan juga orang tua saya Bu. Jadi mungkin Ibu juga bisa memberikan arahan kemana bagusnya Isma mengambil jurusan jika seandainya nanti ada kesempatan Isma untuk kuliah Bu. Lebih sukanya pembelajaran apa gitu, maksud ibu tuh Ananda lebih entah itu lebih sukanya Ananda tuh menginginkan mengambil mata kuliah apa, mata pelajaran apa? Kalau di kelas sebenarnya saya bukan tidak suka Bu, cuman itu yang membuat saya sering melamun. Saya kurang suka dengan pembelajaran yang bersifat sosial atau bercerita panjang-panjang Bu, atau menulis dengan panjang-panjang, misalnya seperti bahasa Indonesia, sejarah, atau PKN yang bersifatnya tulisan yang banyak-banyak, karena di situ menurut saya itu sangat membosankan. Jadi makanya sering melamun atau mengantuk karena monoton bagi saya Bu. Dan untuk hal-hal lain saya juga kurang suka pembelajaran seperti itu, karena untuk cara menulis pun saya termasuk tidak suka menulis yang panjang-panjang. Dari segi tulisan pun tidak rapi gitu Bu. Makanya mungkin saya lebih suka mengarah ke hal-hal yang bersifat tantangan, misalnya seperti sains yang sifatnya merumus-rumus atau memecahkan suatu hal. Itu saya bisa setidaknya saya ada merasa tertantang, walaupun nanti saya nggak paham, tapi ada perasaan penasaran ingin mencoba dari hal-hal tersebut Bu. Ya, berarti Ananda lebih sukanya ke mata pelajaran sains ya. Nah, sains itu kan juga ada beberapa pembagiannya tuh, seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia. Nah, dari antara keempat itu mana yang paling Ananda sukai? Sebenarnya mungkin kalau dari yang disukai, lebih suka ke yang paling sedikit tulisannya Bu, seperti matematika. Karena kan itu nanti lebih banyak rumus, sama pemecahannya itu berupa banyak angka-angka atau unsur-unsur yang sifatnya sedikit tulisannya. Tapi kalau yang lain seperti biologi, mungkin kurang suka juga Bu, karena saya kalau biologi itu kesulitan dalam menghafal atau menerapkan misalnya nama-nama bahasa Latin dari setiap organisme atau mikro-mikro dari biologi itu. Namun kalau kimia mungkin saya sedikit banyaknya suka Bu, tapi mungkin lebih menjuru ke matematika, karena matematika itu nilai saya cukup bagus di rapor kalau itu Bu. Berarti Ananda lebih suka ke mata pelajaran matematika ya? Iya Bu. Jadi rencananya nih untuk mendaftar ke perguruan tinggi nanti Ananda ingin mengambil jurusan matematika begitu? Kemungkinan iya Bu. Kalau menurut kalau yang menurut dari nilai rapor, mungkin yang bagusnya nilai saya matematika gitu Bu. Cuman nanti ada kekhawatiran bagaimana nanti, karena saya tahu mungkin kemampuan saya tidak terlalu hebat dari anak-anak yang juara kelas. Jadi ada perasaan sedikit insecure Bu, kalau seandainya nanti mengambil matematika apakah lulus atau tidak, itu ada kekhawatiran dari saya Bu. Kalau hal itu Ananda tidak perlu khawatir. Tugas kita kan berusaha, dan jangan lupa juga berdoa. Setelah kita berusaha dan berdoa, hasilnya tentu kita serahkan kepada yang berkuasa, seperti itu ya Ananda. Jadi untuk mengambil jurusan di perguruan tinggi, Ananda ingin mengambil jurusan matematika. Kita bisa mendaftar jalur SNPTN sama SBMPTN untuk supaya Ananda juga bisa nanti mendaftar beasiswa, seperti itu Ananda. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih atas saran dan pengarahannya Bu. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin
saya tanyakan lagi. Mungkin apakah boleh saya temui Ibu lagi, Bu? Boleh, nanti kalau sekiranya ada yang ingin dikonselingi lagi, Ananda boleh menemui Ibu kapanpun itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ananda setelah menceritakan permasalahan Anda kepada Ibu? Alhamdulillah sedikit lebih lega, Bu, karena mulai ada sedikit-sedikit solusi yang bisa saya dapatkan dan saya bisa jalankan, terutama saran Ibu tadi. Mungkin saya bisa lebih fokus untuk di dalam pembelajaran, karena kalau semakin saya melamun tentu nilai saya makin anjlok dan semakin berkurang kesempatan saya untuk menuju ke perguruan tinggi nanti, Bu. Ya, seperti itu. Sebelumnya Ibu mohon maaf. Baik Ananda, sebelumnya Ibu mohon maaf tadi ya Ibu lupa membicarakannya dengan Ananda bahwa Ibu hanya memiliki waktu 30 menit. Berhubung sekarang kita mengadakan konseling sudah 30 menit, jadi bisa kita akhiri konseling kita pada hari ini, Ananda. Insyaallah bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, jika Ananda memiliki permasalahan lagi atau memiliki beban pikiran Ananda yang rasanya membebani Ananda bisa membicarakannya dengan Ibu. Begitu, Ananda. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, jadi dari konseling kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa tadi Ananda mengalami permasalahan yaitu bingung untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, dan Ananda juga terkendala dengan ekonomi. Dengan itu Ananda sering melamun di kelas sehingga tidak fokus dalam belajar. Jadi tadi telah kita bicarakan solusinya bahwa untuk jurusan di perguruan tinggi Ananda ingin mengambil jurusan matematika, dan untuk kendala ekonomi Ananda nanti juga bisa mendaftar beasiswa agar bisa meringankan beban orang tuanya. Dan untuk di kelas Ananda bisa lebih fokus belajar agar nilainya lebih bagus dan lebih mudah juga untuk Ananda menggapai perguruan tinggi yang ingin Ananda masuki nantinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Jadi bisa kita akhiri konseling kita pada hari ini, Ananda? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah, kita akhiri konseling kita pada hari ini ya. Sebelum Ananda meninggalkan ruangan Ibu ini, nanti Ibu minta tolong untuk mengisi belangko yang ada di atas meja Ibu. Di sana Ananda bisa mengisi biodata Ananda, dan di sana juga ada tapera nomor Ibu. Nanti jika Ananda ingin berkonseling lagi, bisa Ananda hubungi nomor Ibu tersebut, Ananda. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ananda.